Kamu sedang mendengarkan sebuah podcast oleh tim KKN Energi Wakatobi. Halo semuanya, balik lagi bersama Serafina dari tim KKN Energi Wakatobi. Wah, tidak terasa ya kalau kita sudah sampai di episode terakhir di seri podcast ini. Di awal episode 1, kita sudah membahas latar belakang isu mikroplastik. Kemudian di episode 2, kita juga sudah membahas tentang jenis, sumber, dan proses terbentuknya mikroplastik. Dan di episode 3, kita sudah bahas mengenai penyebaran mikroplastik dan dampaknya buat manusia dan hewan. Nah, di episode 4 ini, kita akan bahas mengenai cara mengurangi mikroplastik dan hal-hal sederhana yang bisa kita semua lakukan agar laut kita tetap terjaga. Kalau pendengar belum pernah mendengar podcast episode 1-3, boleh banget dicek di YouTube Energi Wakatobi. Akan sangat amat susah untuk merubah kebiasaan kita. Apalagi sehari-hari kita sangat membutuhkan plastik untuk kehidupan sehari-hari. Tapi tidak perlu buru-buru. Kita bisa mulai dengan pengurangan penggunaan plastik di sekitar kita seperti mengurangi plastik belanja dan mendaur ulang barang-barang anorganik yang sudah tidak kita gunakan. Banyak tempat telah memberlakukan penggunaan tote bag atau tas belanja dan warung-warung yang tidak menyediakan plastik untuk mendukung kegiatan tanpa plastik ini. Selain dapat digunakan berkali-kali, tote bag juga modis, sehingga kita dapat terlihat keren ketika belanja. Yap, hidup tanpa plastik memang keren, karena kita sudah berkontribusi dalam kesejahteraan dan keberlangsungan bumi. Cara lain untuk mengurangi mikroplastik secara nyata adalah dengan tidak membuang sampah apapun ke laut dan tanah. Bagaimana dengan dibakar? Sampah yang dibakar sembarangan akan menerbangkan partikel-partikel berbahaya dalam bentuk asap, sehingga jika terhirup dikhawatirkan akan menyebabkan masalah pada pernafasan, sehingga sangatlah tidak dianjurkan untuk membakar sampah. Hal yang paling bijak dilakukan sangatlah sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya atau dengan bantuan otak yang kreatif, kita dapat membuat sampah menjadi uang dengan menjualnya kembali sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Banyak contoh orang-orang yang berhasil meraup uang dari olahan sampah. Bungkus kopi, limbah spanduk, dan baju bekas dapat dianyam menjadi tas yang keren. Sampah-sampah plastik dapat diubah menjadi ekobrik yang dapat digunakan untuk membuat meja, kursi artistik juga dapat dijadikan sebagai aspal jalan dan paving block. Dan masih banyak lagi, dan kalau kita kasih tahu kalian caranya satu-satu atau ditutorialin satu-satu, akan jadi lama banget. Semua contoh-contoh ini dapat pendengar baca di internet sebagai tambahan inspirasi dan pengetahuan. Jika sampah plastik dapat kita kurangi, maka mikroplastik di laut tidak akan bertambah. Pada zaman ini, juga sudah banyak organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang mendukung kegiatan kita untuk mengurangi sampah plastik. Jika tidak ada tempat pembuangan yang dapat memisahkan jenis sampah kita dapat mengumpulkan sampah-sampah plastik kita, misalkan bekas-bekas botol shampoo, sabun, dan obat muka, dapat kita kumpulkan dan kita donasikan kepada organisasi-organisasi yang akan menggunakan sampah-sampah itu untuk membuat produk lain. Jika kita lihat, banyak juga usaha-usaha kecil atau usaha-usaha rumahan yang menggunakan bahan-bahan daur ulang, seperti mereka mendaur ulang botol bekas sabun ataupun botol bekas minuman, soda, menjadi barang-barang dan bahan-bahan kerajinan mereka. Hal-hal seperti itu dapat membantu kita dalam mengurangi sampah plastik yang ada di ekosistem kita. Memang susah untuk mengurangi sampah plastik yang sudah ada sekarang, tapi kita dapat mengurangi dan mencegah adanya lebih banyak plastik di lingkungan kita dengan melakukan hal-hal kecil seperti itu. Seru loh, kegiatan-kegiatan seperti itu bisa kita jadikan sebagai kegiatan bersama keluarga ataupun bersama teman. Dapat menjadi ide untuk membuka usaha dan menambah pendapatan kita. Cukup sudah pembahasan tentang mikroplastik kita hari ini.
Mohon diingat kalau plastik itu amat sangat berbahaya untuk ekosistem, diri kita, bahkan nanti anak-anak cucu kita kelak. Kita bisa memulai dari hal kecil dan menanamkan hal tersebut kepada generasi selanjutnya agar kesejahteraan berkelanjutan tetap terjaga. Semoga informasi yang kita bahas barusan dapat menjadi kurang lebihnya gambaran baru untuk hidup rukun dengan alam. Terima kasih sudah mendengarkan seri podcast ini hingga ke episode 4. Terima kasih dan salam lestari.